Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di bahasa pemrograman C++, di mana kita akan melanjutkan kembali materi di minggu keempat ini, yaitu tentang pengenalan variabel, tipe data, input, dan output pemrograman C++. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari apa itu variabel, apa itu tipe data, apa itu input, dan apa itu output. Nah, sebelum itu kita akan merangkum terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas terkait atau berkenalan dengan bahasa pemrograman C++ itu sendiri, di mana C++ merupakan bahasa pemrograman middle level, yaitu gabungan antara bahasa manusia dan karakter. Kemudian, untuk menjalankan program C++, maka kita membutuhkan yang namanya compiler. Nah, konsep compiler itu seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya akan menerjemahkan bahasa pemrograman C++ atau file C++ menjadi sebuah file lain, yaitu file.exe. Nah, kemudian compiler yang digunakan itu biasanya adalah G++. Nah, C++ itu sendiri seperti yang kita bahas bahwasanya memiliki yang namanya STL atau Standard Template Library, di mana ini library bawaan yang bisa kita gunakan saat membuat program C++. Kemudian C++ itu sendiri adalah multi paradigm atau memiliki paradigma yang bermacam-macam. Sebagai contoh, kita bisa secara struktural membuat sebuah program. Kemudian kita bisa mengkonsep OOP. Kalau OOP berarti kita main kelas, bermain dengan kelas dan lain-lain. Nah, kemudian pemanggilan library dengan perintah include di bagian atas program. Jadi ketika teman-teman membuat program, maka nanti harus ada include-nya. Bagi contoh, misal nanti eh, kita di materi ini kan membahas terkait input output, itu berarti kita harus include IOStream dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya variabel, tipe data dan tipe data. Kemudian kemarin kita sudah membahas sedikit terkait operator, input output, percabangan dan perulangan. Nah, di pembahasan tersebut akan kita detail satu persatu di setiap pertemuannya karena banyak sekali macam-macamnya dari masing-masing eh, bagian tersebut. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membahas terkait kesalahan atau kemungkinan kesalahan, yaitu ada compilation, ada runtime, dan ada logical. Kalau yang compilation berarti error ketika teman-teman sedang membuat program. Kalau runtime berarti ketika program tersebut sedang berjalan. Kalau logical berarti salah dalam membuat logikanya. Nah, baik. Kita akan melanjutkan langsung ke materi yang berikutnya, yaitu terkait aturan sebuah variabel, definisi dan aturan variabel. Variabel adalah nama yang mereferensikan lokasi memori untuk menyimpan nilai bertipe tertentu. Jadi, nantinya ketika teman-teman membuat sebuah variabel, itu teman-teman akan memesan memori untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, memori yang teman-teman pesan itu nantinya akan diberikan tanda khusus atau biasa disebut dengan tipe data. Jadi, misal teman-teman memesan dengan tipe data string, maka teman-teman bisa menyimpan string di dalam memori tersebut. Kalau teman-teman meminta tipe datanya integer, berarti teman-teman hanya bisa menyimpan angka atau integer ke dalam memori yang teman-teman pesan. Nah, kemudian aturan variabel itu antara lain satu, boleh terdiri dari huruf, angka, atau underscore. Jadi, nama dari sebuah variabel itu hanya terdiri dari tiga bagian ini, huruf, angka, dan underscore. Nah, kemudian tidak boleh diawali dengan angka atau operator aritmatika. Jadi, teman-teman, ketika membuat sebuah variabel itu tidak boleh diawali angka atau operator aritmatika. Sebagai contoh, misal teman-teman ingin membuat variabel nama lebih dari satu, maka tidak boleh satu nama, dua nama, dan seterusnya.
Tetapi cara mengakalinya, teman-teman bisa meletakkan angka itu di bagian belakang nama dari variabel tersebut. Misal string nama satu, string nama dua, dan lain-lain. Nah, kemudian tidak boleh juga ada operator aritmatika di depannya. Sebagai contoh, plus nama itu tidak boleh. Nanti akan muncul error. Nah, kemudian tidak boleh memiliki spasi. Sebagai contoh, teman-teman membuat variabel nama spasi mahasiswa untuk menyimpan nama dari mahasiswa yang akan dijalankan di situ. Nah, itu tidak boleh. Kalau teman-teman ingin membuat nama variabel yang terdiri dari dua atau lebih suku kata, maka teman-teman bisa menambahkan underscore atau memberikan huruf besar di kata yang kedua. Sebagai contoh, misal nama underscore mahasiswa atau nama, kemudian M-nya besar mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian variabel itu case sensitif sifatnya. Jadi, teman-teman ketika membuat nama variabel itu nantinya akan berpengaruh menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Karena kalau berbeda ketika teman-teman membuat menggunakan huruf kecil semua, kemudian ketika mengakses itu menggunakan beberapa mungkin huruf besar, itu nantinya akan terjadi error karena dianggap bahwa variabel tersebut berbeda. Nah, kemudian hindari nama satu huruf kecuali indeks. Jadi ketika teman-teman membuat variabel itu jangan hanya menggunakan satu huruf walaupun itu legal atau diperbolehkan. Tetapi bisa membuat nama-nama variabel yang lebih eh, lebih mewakili gitu atau lebih terbaca. Karena mungkin kalau teman-teman membuat hanya sebatas tugas itu tidak masalah karena programnya baru sedikit. Tetapi akan berbeda halnya kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi yang lingkupnya itu besar. Nanti ketika terjadi error atau logical error ya biasanya, itu nanti mencarinya akan sangat susah sekali. Karena nama variabelnya itu sudah seperti kode ya, jadi tidak bisa terbaca. Nah, berbeda halnya kalau teman-teman memberikan nama variabelnya sesuai gitu. Walaupun nanti ketika teman-teman menulis nama-nama variabel tersebut harus secara lengkap ya, tidak boleh disingkat-singkat sehingga nanti akan memperlambat dalam pembuatan program, tapi nanti akan mempermudah ketika teman-teman maintenance atau memperbaiki program tersebut. Nah, ini beberapa contohnya, yaitu ada nama underscore mahasiswa atau nama M-nya besar, kemudian mahasiswa. Nah, sebaiknya konsisten. Jadi, kalau teman-teman menggunakan underscore, berarti underscore semuanya. Kalau menggunakan perbedaan huruf besar, huruf kecil seperti ini, berarti teman-teman menggunakan yang seperti ini. Nah, ini nggak ada acuan pastinya ya, tapi biasanya yang digunakan untuk pembuatan variabel itu menggunakan underscore, sedangkan untuk pembuatan kelas itu biasanya menggunakan huruf kecil, huruf besar seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh yang lain itu ada kalau ingin menggunakan angka itu bisa di belakang seperti ini. Jadi misal sebagai contoh temp atau temporary ya. Temporary 1, temporary 2 dan seterusnya. Nah, ini diperbolehkan, tapi kalau angkanya di depan itu tidak diperbolehkan. Baik, nah kemudian kita lanjut ke tipe data. Jadi pengertian tipe data itu sendiri adalah jenis nilai atau informasi yang dapat disimpan dan dioperasikan oleh program komputer. Nah, hal ini diperlukan guna untuk membantu menentukan cara data disimpan, dikelola, dan diproses oleh mesinnya. Jadi untuk mengoptimalkan penggunaan memori komputer. Nah, jadi pemilihan tipe data itu sangat penting sekali. Karena ada beberapa tipe data yang bisa menyimpan segala jenis. Sebagai contoh, misal teman-teman menggunakan tipe data string. Teman-teman mau masukkan nilai atau angka bisa, masukkan char bisa, masukkan string atau kalimat juga bisa. Tetapi penggunaan memorinya akan jauh lebih besar daripada teman-teman menggunakan tipe data yang lain. Karena tipe data yang lain itu sudah
ini ya, sudah ditentukan. Nanti ada tabelnya untuk ukuran dari masing-masing tipe data. Nah, kemudian di beberapa tipe data itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau integer itu nanti teman-teman bisa langsung menggunakan operator aritmatika pada tipe data tersebut tanpa harus ada konversi atau lain-lain. Nah, berbeda halnya kalau string. String hanya bisa mungkin operator aritmatika plus karena nanti akan ditambahkan antara dua string. Tetapi selebihnya biasanya eh, ini ya agak susah untuk operasinya. Nah, kemudian eh, teman-teman ketika memilih tipe data maka harus sangat diperhatikan agar nanti optimalisasi dalam penggunaan sumber dayanya gitu. Jadi tidak menggunakan memori yang berlebihan gitu. Nah, mungkin kalau kembali lagi ya, kalau teman-teman hanya membuat program kecil atau tugas kuliah itu tidak akan terlihat. Berbeda halnya kalau mungkin membuat sebuah game, teman-teman asal memilih tipe data, tidak menentukan sesuai kegunaannya atau sesuai fungsinya, maka nantinya mungkin game tersebut akan membutuhkan pemakaian sumber daya yang besar, padahal seharusnya tidak sampai seperti itu. Nah, ini jenis tipe data. Jadi di pemrograman C++ itu secara ini ya, secara bawaannya itu hanya ada 6 tipe data. Jadi ada void, ada integer, ada float, double, char, dan boolean. Nah, untuk yang tipe data void itu diartikan sebagai tanpa tipe data. Jadi nantinya kalau teman-teman ingin membuat sebuah variabel tanpa tipe data atau fungsi tanpa tipe data, maka bisa menggunakan void. Nah, biasanya digunakan untuk fungsi ya, agar tidak memiliki return value gitu. Nah, kemudian ada tipe data integer atau disingkat atau ketika teman-teman membuat itu menggunakan int, itu tipe data bilangan bulat, jadi integer. Kemudian kalau pecahan itu bisa menggunakan float atau double. Jadi kalau float itu bilangan pecahan yang lebih kecil, kalau double nantinya di belakang koma itu akan bisa memuat yang lebih banyak. Nah, gunanya untuk apa? Kalau float itu biasanya digunakan untuk ini ya, untuk menyimpan nilai yang tidak membutuhkan akurasi tinggi. Sebagai contoh, misal menyimpan nilai mata kuliah itu kan koma di belakangnya tidak terlalu mempengaruhi ketika dikonversi mungkin ke nilai ABC dan lain sebagainya. Nah, berbeda halnya kalau teman-teman mungkin membuat sebuah penelitian yang mana membutuhkan akurasi yang sangat tinggi di belakang koma sampai mungkin sepersekian koma di belakangnya itu harus disimpan secara presisi. Nah, itu bisa menggunakan double karena nanti bisa menyimpan sampai kurang lebih 18 angka di belakang koma. Nah, kemudian ada tipe data char, di mana tipe data char ini adalah menyimpan karakter, yaitu satu buah karakter. Karakter itu terdiri dari angka, huruf, kemudian operator, dan lain-lain. Nah, itu disebut sebagai karakter. Kemudian ada tipe data boolean. Boolean itu untuk menyimpan logika. Jadi yang disimpan hanya true atau false. Nah, biasanya yang disimpan itu angka 1 dan angka 0. 1 untuk true, 0 untuk false. Gitu. Nah, ini untuk rentang dari masing-masing tipe data tadi. Jadi sebenarnya dari 6 tipe data tadi ada beberapa turunan lain. Sebagai contoh, kalau char itu ada yang unsigned dan signet char. Dimana kalau yang unsigned itu tidak bisa sampai ke minus. Jadi yang disimpan hanya dari 0 sampai 255. Kalau yang signet itu bisa sampai min 127 sampai 127 gitu. Nah, kemudian ada integer sama ya, unsigned dan signet integer. Nah, kalau yang ini sama ya. Kalau yang unsigned berarti 0 sampai 4, 2 sekian sekian. Ini berarti data yang bisa disimpan sampai sekian. Nah, ukurannya kalau tadi char itu hanya 1 byte, kalau integer 4 byte. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi ketika teman-teman memilih tipe data itu nantinya akan sangat mempengaruhi dalam penggunaan memorinya. Kemudian ada short integer. Nah, ini dibutuhkan mungkin ketika teman-teman menyimpan integer yang
kemungkinannya nilainya itu tidak sampai melebihi ini ya. Jadi min 32768 sampai 32767 gitu. Nah, kemudian sama di short integer itu ada unsigned unsigned, kemudian ada long integer. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi sampai berapa ya? Ini triliun ya. Jadi 2147 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau float, float itu 4 bit. Jadi kurang lebih ada 7 digit. Kalau yang double itu 8 bit. Jadi kurang lebih ada 15 digit. Nah, kemudian ada juga WeChar. Jadi WeChar ini lebih besar dari char, yaitu 2 sampai 4 byte. Nah, ini kemudian ada boolean. Boolean itu 4 byte. Jadi true dan false gitu. Nah, ini beberapa memori yang mungkin akan digunakan ketika teman-teman memilih tipe data tertentu. Nah, kita lanjutkan kembali, di mana tadi sudah berkenal dengan tipe data, kemudian kita berkenalan terkait konstanta, di mana variabel itu ada yang namanya variabel konstanta. Nah, konstanta itu sendiri merupakan suatu nilai yang sifatnya tetap. Nah, di sini berarti nantinya kalau teman-teman membuat sebuah variabel konstanta, itu variabelnya tidak akan bisa teman-teman ubah ketika aplikasi tersebut berjalan. Jadi selama aplikasi sedang berjalan, variabel itu akan selalu tetap, tidak bisa diubah-ubah. Berbeda halnya kalau menggunakan tipe data yang lain atau bukan variabel yang konstanta gitu. Nah, di sini ada dua jenis atau dua kategori ya untuk variabel konstanta. Jadi ada konstanta bilangan dan ada konstanta teks. Nah, bilangan tadi berarti merupakan yang disimpan adalah angka. Jadi bilangan bulat, bilangan berpresisi tunggal, dan bilangan berpresisi ganda atau float dan double. Nah, kemudian kalau konstanta teks itu berarti ada dua juga, yaitu ada data karakter dan ada data teks atau string. Nah, ini beberapa contoh untuk bilangan konstanta, konstanta bilangan. Jadi konstanta yang menyimpan angka sebenarnya tidak jauh beda dengan tipe data tadi. Jadi kalau yang bilangan bulat berarti nanti konstantanya itu bertipe data integer. Nah, kalau yang desimal itu konstantanya bertipe float. Nah, kalau yang desimal berpresisi ganda itu konstantanya bertipe double. Nah, di sini perbedaannya antara float dan double itu adalah di maksimal digit yang bisa disimpan. Kalau float itu hanya 6 sampai 7 digit, kalau double itu sampai 15 digit. Nah, kalau yang konstanta teks itu ada karakter dan string. Kalau karakter berarti hanya satu buah karakter atau char ya. Kita membuatnya adalah tipe datanya char. Nah, itu nantinya hanya menyimpan satu karakter. Nah, kalau yang string itu bisa menyimpan kalimat, jadi lebih dari satu karakter. Nah, kemudian di dalam tipe data atau variabel itu ada istilah yang namanya deklarasi dan inisialisasi variabel, di mana ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam pemrograman. Kalau deklarasi variabel adalah proses memperkenalkan sebuah variabel ke dalam program, menetapkan nama unik dan tipe datanya, serta mengalokasikan ruang memori. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah variabel, nah itu disebut sebagai deklarasi, di mana prosesnya adalah memperkenalkan variabelnya ke program. Jadi kita membuat nama variabelnya apa, nah tipe datanya apa, nah itu nanti akan dikenalkan ke program bahwa kita memesan memori atau membuat sebuah variabel dengan tipe data ini, namanya ini. Nah, kemudian eh, nantinya dari variabel tersebut baru kita dapat lakukan proses yang lain. Nah, kalau yang ini inisialisasi adalah proses memberikan nilai awal kepada variabel yang telah dideklarasikan atau telah dibuat. Jadi sebenarnya proses ini bisa secara bersamaan satu kali proses atau bisa dilakukan secara terpisah.
Sebagai contoh, bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi, tipe data spasi nama variabel. Nah, ini proses deklarasi. Jadi, ini hanya deklarasi atau hanya pemesanan memori, kemudian penentuan nama unik dan tipe datanya, dan lain-lain. Nah, kalau yang bawah ini adalah deklarasi dan inisialisasi secara bersamaan. Jadi tipe data, kemudian spasi nama variabel sama dengan nilai awal. Nah, ini berarti yang disebut sebagai inisialisasi sama dengan nilai awal ini. Nah, kalau yang terpisah nanti bisa juga di bawahnya yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Jadi nama variabel itu adalah nama variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya atau sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini contoh programnya, deklarasi dan inisialisasi. Sebagai contoh, di sini di garis ke-6 sampai dengan ke-8 itu merupakan deklarasi atau pembuatan variabel saja. Nah, kemudian ke-11 sampai dengan ke-13 ini adalah proses inisialisasi. Jadi ini hanya menginisialisasi atau memberikan nilai awal ke variabel yang sudah dibuat. Nah, kemudian di baris ke-16 dan 17 ini melakukan inisialisasi ulang. Jadi, teman-teman, perlu teman-teman pahami bahwa proses inisialisasi itu bisa dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang di dalam sebuah atau di dalam satu program secara bersamaan. Jadi, misal teman-teman membuat variabel nilai, kemudian teman-teman ingin mengubah berkali-kali, itu bisa dilakukan. Nah, tetapi nantinya nilai variabel yang akan disimpan itu adalah inisialisasi yang terakhir. Jadi, misal ada 3 inisialisasi, maka nantinya inisialisasi yang ke-1 dan kedua itu akan ditimpa dengan inisialisasi yang ketiga. Nah, begitu juga pada saat proses inisialisasi yang kedua, itu inisialisasi pertama akan ditimpa dengan inisialisasi yang kedua. Jadi, nantinya yang akan dibaca adalah yang paling akhir. Nah, kemudian baris 20 dan 21 ini inisialisasi sekaligus deklarasi. Jadi deklarasi sekaligus inisialisasi, yaitu pembuatan variabel dan langsung memberikan nilai awal ke variabel tersebut. Nah, ini di angka 2 atau pada baris 24 sampai dengan 27 itu merupakan pengambilan nilai yang telah diinisialisasi. Di sini sekaligus sebagai bukti bahwasanya sebuah variabel itu case sensitif. Jadi di sini ada dua variabel dengan namanya nilai, tetapi nilainya itu n-nya ada yang kecil dan n-nya ada yang besar. Jadi di sini nantinya akan mengacu ke dua variabel yang berbeda. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh untuk aplikasi dengan variabel konstanta. Jadi, kalau variabel konstanta itu nantinya di depannya itu diawali dengan const atau const. Nah, ini menandakan bahwa variabel tersebut merupakan variabel konstanta atau nilainya tidak dapat diubah ketika program sudah dijalankan. Jadi nantinya nilainya akan tetap seperti ini. Kalau teman-teman ubah ketika jalan, itu nanti akan muncul error atau muncul peringatan bahwasanya variabel tersebut ada variabel konstanta. Nah, kenapa dibutuhkan variabel konstanta? Biasanya eh, variabel konstanta itu dibutuhkan untuk menyimpan nilai yang tidak mungkin berubah. Sebagai contoh, misal nilai pi untuk proses mencari luas lingkaran, itu kan nilai pi sudah tetap ya, jadi sudah ada ketentuannya yaitu 3,14. Nah, dari nilai pi ini disimpan ke variabel konstanta. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari nantinya terjadi malfunction atau terjadi perubahan nilai ketika program berjalan. Nah, mungkin kalau hanya aplikasi untuk menghitung luas, itu nanti mungkin hanya menghasilkan perhitungan yang salah gitu. Tetapi berbeda halnya kalau
teman-teman membuat sebuah game mungkin ya. Nah, game ketika variabel tersebut seharusnya konstanta atau tidak bisa diubah, tetapi teman-teman menggunakan variabel biasa atau variabel global, itu nantinya bisa saja variabel itu bisa dihack. Mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan ini ya, apa? Cheat engine gitu ya. Cheat engine di program komputer. Nah, itu kan mengubah nilai asli ya. Nah, itu bisa saja karena variabelnya bukan variabel konstanta. Akan berbeda halnya kalau variabelnya konstanta. Maka nantinya eh, si cheat engine tersebut tidak akan bisa mengubah nilainya karena ketika aplikasi berjalan nilainya sudah tetap. Nah, tetapi teman-teman juga perlu berhati-hati ketika menggunakan variabel konstanta ini. Misal di dalam game kan mungkin ada XP ya. XP itu kan nantinya mungkin ketika kena damage itu akan berkurang, kemudian ketika mungkin nge-heal itu akan bertambah. Nah, kalau teman-teman hanya menggunakan variabel konstanta, nantinya variabel tersebut tidak akan berubah atau tidak bisa terkena damage dan tidak bisa meng-heal gitu. Nah, maka nantinya biasanya variabel konstanta digunakan untuk inisialisasi awal agar menghindari inject dari saat aplikasi akan dibuka. Nah, kemudian ketika sudah berjalan nanti menggunakan variabel yang biasa. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kembali yang selanjutnya yaitu tentang eh, library. Nah, tadi kan sebenarnya variabel itu kan ada 6 ya, tetapi ada juga yang namanya variabel string. Nah, ternyata variabel string itu merupakan library atau bukan bawaan asli dari pemrograman C++. Jadi teman-teman untuk menggunakan, kalau hanya menggunakan variabelnya sih sebenarnya tidak perlu include library-nya, tetapi teman-teman kalau ingin melakukan proses-proses di dalam string-nya, itu maka teman-teman membutuhkan untuk import library string. Nah, library string ini memberikan tipe data string dengan fungsi-fungsi siap pakai. Jadi bukan hanya variabelnya saja, tetapi memberikan juga fungsi-fungsi di dalamnya. Nah, library ini membuat pengolahan teks menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel. Jadi beberapa contoh fungsi di dalam variabel atau di dalam library string itu nantinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin menggabungkan string atau bisa langsung dengan operator plus kalau teman-teman sudah include library string. Nah, kemudian ingin menghitung panjang string, maka teman-teman bisa langsung memanggil fungsi variabel stringnya dot size. Jadi nama variabel string kemudian dot size. Itu nanti akan mengakses panjang dari string itu sendiri. Atau bisa juga dot length. Jadi ini dua fungsi yang sama gitu. Nah, kemudian untuk mengakses karakter tertentu di dalam variabel string, maka teman-teman bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi variabel string kemudian mau mengakses indeks yang keberapa. Atau bisa juga variabel string .add kemudian dalam kurung indeksnya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengambil substring atau bagian tertentu dari string itu juga bisa menggunakan fungsi substr. Jadi nama variabel string .substr kemudian posisinya di dari posisi keberapa hingga berapa jumlah karakternya. Nah, kemudian untuk mencari kata juga bisa menggunakan var string.find. Nah, ini contoh penggunaannya di dalam program. Nah, di sini ada variabel string dengan string nama yaitu Andi, kemudian di cout atau ditampilkan. Kemudian di baris ke-11 sampai ke-14 ini ada string nama depan Andi, kemudian string nama belakang Saputra, kemudian string nama lengkap adalah nama depan plus spasi, kemudian plus nama belakang. Nah, nantinya maka ketika di cout nama lengkap maka akan muncul seperti ini, yaitu Hai Andi Saputra. Jadi langsung digabungkan antara nama depan dan nama belakang dalam satu variabel.
Nah, kemudian kalau ingin mengakses panjang string itu seperti pada baris ke-17 ini. Jadi panjang string nama lengkap .length. Nah, nantinya akan muncul bahwa panjang string itu adalah 12. Nah, kemudian di baris 20 dan 21 itu untuk mengakses karakter pada bagian tertentu di dalam string. Sebagai contoh, nama 0 berarti indeks ke 0 dari variabel nama, maka itu adalah A besar. Kemudian add 3 berarti kalau add tetap ya menggunakan indeks. Indeks ketiga berarti 0. Kalau indeks itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Maka nanti akan menampilkan I. I kecil gitu ya, Andi. Nah, kemudian di baris ke-24 dan 25 itu mengambil karakter pada string, mengganti karakter pada string. Jadi misal Andi, I-nya kita ganti dengan O, maka itu akan memungkinkan. Jadi nama, kemudian indeks ketiga sama dengan O. Maka nanti jadi Ando gitu ketika dicetak variabel nama. Nah, kemudian di baris ke-28 dan 29 itu mengambil sebagian karakter pada string. Jadi kita bisa mengambil beberapa karakter saja. Sebagai contoh, di sini eh, dari karakter nama lengkap yaitu Andi Saputra, dari variabel nama lengkap yaitu Andi Saputra, kita ambil dari karakter kelima sepanjang 4. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi setelah 5, jadi ini nantinya akan dihitung setelah ya. Jadi setelah 5, itu kita akan mengambil 4 panjang sebanyak 4. Maka nantinya menjadi hanya mengambil ini, 4 karakter setelah dari indeks kelima gitu. Atau urutan kelima ya. Jadi sapu gitu. Nah, kemudian string kalimat, misal saya suka belajar C++, kemudian ingin mencari kata belajar, maka nanti akan ditemukan bahwa kata belajar itu berada di indeks ke-10. Jadi belajarnya itu ada di indeks ke-10. Nah, kemudian di sini mengganti ya, mengganti atau menghapus di dalam bagian dari string. Itu bisa menggunakan string atau nama variabelnya kemudian .rs atau dihapus ya. Nah, kemudian di sini diganti. Jadi yang tadinya belajar Java itu menjadi belajar C++. Nah, itu bisa memungkinkan seperti ini. Nah, nanti silahkan teman-teman dicoba-coba, dieksperimenkan atau kulik ya, kulik secara mandiri untuk terkait contoh-contoh program yang ada di sini. Nah, itu terkait variabel dan tipe data. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu input dan output ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya terkait input dan output. Jadi menyerupai input dan output pada sebuah komputer ya. Jadi input merupakan proses masukkan data dari pengguna atau keyboard atau file dan sebagainya ke dalam program. Nah, sedangkan output itu merupakan proses menampilkan data dari program ke pengguna, baik itu ke layar, file, dan lain-lain. Nah, untuk library input atau IO ya, input output di dalam C++ itu setidaknya ada 3 ini, ada IO stream, itu untuk input output standar dari keyboard, layar, kemudian kalau IO manip itu untuk manipulasi tampilan output. Nah, kalau yang terakhir ada Fstream. Fstream ini input atau output file. Jadi berupa file streaming atau kita akan mengakses file yang ada di dalam komputer. Nah, itu ada Fstream. Nah, kita akan bahas lebih detail satu persatu terkait library ini. Yang pertama yaitu terkait komponen library EOStream. Nah,
beberapa sebenarnya ada banyak ya komponen IOStream ini, tapi di sini beberapa yang sering digunakan itu ada scene, ada cout, ada char, dan ada clock. Nah, kalau yang scene itu digunakan untuk membaca inputan keyboard dengan cara eh, std sin umur gitu. Misal seperti ini ya. Contoh std sin umur. Jadi nantinya akan membaca inputan keyboard yang akan disimpan ke dalam variabel umur. Nah, untuk operatornya adalah extraction operator. Jadi operatornya itu next ya, next. Gitu. Nah, kalau cout adalah output ke layar. Jadi operatornya itu insertion operator. Contohnya cout, kemudian ada string umur Anda, kemudian mengakses variabel umur, yang mana nantinya ini akan menampilkan isi dari variabel umur itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada char. Jadi output untuk error atau langsung ditampilkan tanpa buffer atau tanpa penanganan error gitu ya. Nah, operatornya itu sama menggunakan insertion operator, yaitu seperti ini. Contohnya chat, kemudian terjadi error, kemudian NDL. NDL ini berarti untuk memberikan enter gitu ya. Kemudian ada silog. Silog ini untuk output untuk log. Jadi disimpan ke buffer atau ditampilkan. Nah, untuk operatornya sama insertion operator, contohnya silog program dimulai. Nah, sebagai contoh untuk program ini contoh untuk cout dan sin di berbagai jenis. Jadi cin ini sendiri itu sebenarnya teman-teman bisa menggunakannya dengan beberapa cara itu. Sebagai contoh di sini di baris ke-5 sampai ke-8 itu merupakan deklarasi variabel, ada string nama lengkap, kemudian ada char panggilan panjangnya 10, berarti ini array char ya. Nanti kita akan bahas juga terkait array di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Nah, kemudian ada string kontak, kemudian ada int umur. Nah, di sini kan ada dua string ya, string nama lengkap dan string kontak. Nah, kemudian ada satu variabel integer dan satu variabel char berupa array. Nah, bagaimana kita agar bisa mengambil spasi atau inputan spasi di dalam eh, inputan pengguna gitu. Maka kita tidak bisa hanya menggunakan cin. Sebenarnya cin kemudian ini ya, kontak gitu. Ketika ada spasinya, maka nanti tidak akan tersimpan ke dalam variabel kontak. Nah, untuk mengambil spasi yang ada di dalam variabel tersebut atau di dalam inputan tersebut, maka kita bisa menggunakan ini tambahan, yaitu getLine. Jadi fungsi getLine, kemudian dalam kurung cin, variabelnya. Jadi nama variabelnya apa? Sebagai contoh di sini cin nama lengkap. Maka nantinya kita bisa mengambil nama lengkap secara utuh, baik itu ada spasi ataupun tidak ada. Nah, kemudian eh, bisa juga sebenarnya teman-teman kalau ingin menyimpan ke dalam sebuah variabel array secara satu persatu gitu ya. Jadi bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi chain.getLine, baru nama variabelnya panjangnya berapa. Nah, ini digunakan untuk menyimpan variabel ke dalam variabel array. Jadi nantinya kalimat yang dimasukkan ke dalam sini akan menjadi char atau menjadi huruf satu persatu. F sendiri, A sendiri, U sendiri, Z sendiri, A sendiri, dan N sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau itu tidak ada spasinya, maka bisa langsung menggunakan cin saja. Sebagai contoh, di sini cin kontak, maka nantinya akan mengambil inputan nomor HP yang tidak memiliki spasi. Nah, kemudian kalau variabelnya integer, teman-teman juga bisa hanya menggunakan cin seperti ini. Jadi nantinya ketika ditampilkan akan menjadi yang seperti ini. Oh ya, di cout-nya juga sebenarnya teman-teman bisa lebih dari satu variabel untuk ditampilkan sebenarnya.
Nah, sebagai contoh di sini kan ada string umur saya, kemudian ada variabel dan belakangnya ada string lagi. Nah, ini sangat memungkinkan. Bahkan banyak variabel dalam satu baris itu memungkinkan dengan diberi tanda ini ya, intersection gitu ya. Nah, ini untuk contoh scene dan cout. Kemudian di sini contoh char dan cilok. Nah, di baris 5 itu pembuatan atau deklarasi variabel A dan B dengan tipe data integer. Kemudian di baris 7 dan 8, baris 7-nya itu menampilkan masukkan dua bilangan A spasi B. Jadi dalam kurung A spasi B. Jadi nantinya inputannya adalah seperti ini. Jadi variabel A-nya apa, spasi variabel B-nya. Kemudian cin A B. Jadi nantinya variabel tersebut akan disimpan ke dalam variabel A dan disimpan kedua variabel yang berbeda dengan cara dipisahkan dengan spasi A dan variabel B. Nah, kemudian di baris ke-11 itu untuk menyimpan atau membuat sebuah log file atau log dari aplikasinya. Input telah diterima, titik 2, A sama dengan berapa, B-nya sama dengan berapa, sesuai inputan dari pengguna. Nah, kemudian baris 13 sampai 15 itu kondisi ketika B itu adalah 0, karena bilangan yang dibagi dengan N0 itu nantinya akan muncul error atau akan muncul kesalahan. Nah, kemudian kalau tidak dibagi dengan 0, maka nanti akan langsung menampilkan hasil. Nah, ketika kita jalankan, sebagai contoh, di sini masukkan dua bilangan, A dan B, A-nya 10, B-nya 0. Dipisahkan dengan spasi ya, secara langsung. Maka input telah diterima, yaitu A-nya 10, B-nya 0. Nah, ketika dicek di kondisi pertama, maka ternyata B-nya 0. Maka pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jadi masuk ke keterangan error yang pertama ini. Nah, kemudian saya jalankan kembali, kemudian saya masukkan dua nilai yang berbeda, tetapi tidak ada nolnya, jadi 10 dan 5, maka akan masuk ke bagian else-nya. Jadi akan diproses B, A dibagi B, maka hasil pembagiannya adalah 2 gitu. Nah, pembagian berhasil dilakukan. Nah, ini contoh penggunaan silog dan char gitu. Nah, yang selanjutnya adalah komponen IO-manip, di mana IO-manip itu untuk memanipulasi tampilan cout. Jadi teman-teman ketika ingin memberikan atau memperbagus tampilan cout-nya atau hasil running programnya, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya IO-manip. Jadi ini sebagai contoh di baris ke ini ya, ke-9, di baris ke-9 itu akan apa ya, ini ya, membatasi berapa angka di belakang koma. Maka teman-teman bisa menggunakan fungsi IO-manip yaitu set precision di dalam kurung 2. Maka nantinya akan membatasi angka di belakang koma itu hanya 2 angka. Nah, syarat untuk penggunaan fungsi ini itu teman-teman harus include IO manip. Jadi bukan hanya include IO stream, tapi include juga IO manip. Kalau teman-teman tidak include, maka nantinya akan muncul error gitu. Nah, kemudian setelah include, teman-teman bisa memanggil beberapa fungsinya. Nah, fungsi-fungsi yang sering digunakan di dalam IO manip antara lain ada setW dalam kurung N atau keberapa, kemudian set precision dalam kurung N, set W itu untuk mengatur lebar kolom. Jadi teman-teman ingin memberikan spasi atau ya spasi atau lebar kolom. Jadi kalau di pembuatan tabel itu kan ada kolom, ada baris. Nah, lebar kolomnya ini mau berapa? Mau berapa karakter? Nah, itu bisa menggunakan set W. Jadi misal set W 10, berarti teman-teman akan membuat kolom dengan 10 baris dengan 10 kolom gitu. Kalau set precision itu untuk mengatur jumlah digit angka. Jadi teman-teman kalau ingin membatasi
angka di belakang koma bisa menggunakan set precision. Kalau fixed itu menampilkan angka desimal dengan format tetap. Sebagai contoh misal nanti menggunakan format mata uang dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan fixed. Nah, kemudian ada left dan right. Left dan right ini digunakan untuk ke kiri atau ke kanan, jadi rata kiri atau rata kanan. Nah, sebagai contoh di penggunaannya di baris ke-10 dan 11. Sehingga nantinya outputnya akan tampil seperti yang ada di kanan ini. Nah, untuk dokumentasi lengkap tentang IO Manip, teman-teman bisa mengakses di halaman ini ya. Jadi ini bisa teman-teman klik di file PDF-nya, nanti teman-teman akan langsung dilempar ke halaman dokumentasi dari IO Manip itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah komponen library Fstream, di mana ini untuk mengakses atau mengelola file ya. Jadi teman-teman bisa mengambil nilai file dan bisa memasukkan nilai ke dalam file tertentu. Nah, ini digunakan untuk I/O atau input-output ke file. Tiga kelas utamanya antara lain ada ifstream, yaitu untuk membaca file inputan, ada offstream, yaitu untuk menulis file atau output, kemudian ada fstream. Nah, kalau fstream ini bisa untuk membaca dan menulis ke dalam file. Contohnya eh, di baris ke-7 dan ke-8, oh iya, di baris kedua itu include fstream, jadi harus ada include terlebih dahulu, kemudian baris 7 hingga 9 itu merupakan penulisan, jadi menulis ke dalam sebuah file, sehingga di sini kan menulis halo, ini teks di file. Nah, ketika saya akses teksnya atau akses filenya data.txt, itu nanti isinya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk membaca file itu karena ada cout-nya. Cout-nya halo ini teks di file itu nantinya akan seperti ini. Jadi if stream kemudian baca data.txt. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah membuka file atau sudah proses untuk manipulasi file, jangan lupa file tersebut untuk ditutup, yaitu dengan misal baca.close. Karena kalau tidak ditutup, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi setiap teman-teman mengakses file itu harus setelah itu ada penutupan ya, seperti di baris ke-9 dan baris ke-17. Nah, ini ketika sudah mengakses file kemudian ditutup, ini juga mengakses file kemudian ditutup. Nah, ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ketika akses file. Nah, selain dari library-library yang tadi saya sampaikan untuk di input-output, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan library dari C yang sudah diubah atau sudah disesuaikan dengan penggunaan di C++. Sebagai contoh, kalau teman-teman kenal dengan bahasa C, itu ada stdio ya, stdio.h. Nah, ini di bahasa C-nya itu atau di bahasa C ini stdio.h kan di bahasa C-nya. Nah, kalau di bahasa C++ itu ada cstdio. Ada cstdio. Nah, ini merupakan library pengganti dari atau eh, perubahan dari stdio.h yang tadinya library C menjadi library C++, yaitu di C stdio gitu. Nah, itu nanti beberapa fungsi yang teman-teman bisa gunakan sama ya. Jadi sebagai misal ada printf, scanf, get, put, open dan lain-lain. Nanti bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Kemudian ada C lokal, itu perubahan dari lokal.h. Nah, ini untuk digunakan untuk pengaturan format atau input-output sesuai lokasi negara. Kemudian ada C stdlib. Nah, ini eh, merupakan perubahan juga dari stdlib.h. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi-fungsi. Sebagai contoh untuk CLS ya, jadi untuk menghapus hasil running dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi-fungsinya bisa teman-teman gunakan di cstdlib gitu.
Kemudian ada si string. Nah, si string ini adalah string.h pengganti dari atau perubahan dari string.h di bahasa C. Nah, fungsi-fungsinya ada strlen, strcpy, dan seterusnya. Kemudian ada juga si type, yang mana tadinya di versi C-nya adalah si type.h, kemudian untuk memproses karakter saat input atau output. Nah, fungsi pentingnya adalah is-alpha dan seterusnya. Jadi nanti bisa teman-teman pelajari sendiri untuk dokumentasi dari di bahasa C-nya. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan di C++-nya. Jadi hanya perubahan tadinya library C menjadi library C++ yang bisa teman-teman gunakan. Nah, itu tadi mungkin untuk materi-materi terkait input, output, dan tipe data. Nah, selanjutnya karena nanti kalau teman-teman tidak ini ya, tidak mencoba pemrogramannya, takutnya teman-teman kurang paham. Maka ada tugas praktikum yang perlu teman-teman kerjakan, yaitu untuk tugas praktikumnya adalah teman-teman saya minta untuk membuat program kasir sederhana yang mana terdiri dari 7 algoritma ini. Jadi intinya sebenarnya di sini teman-teman mencoba untuk membuat atau inisialisasi dan deklarasi variabel gitu ya. Jadi yang pertama aplikasinya mulai, kemudian deklarasi dan inisialisasi 3 variabel menu berupa tipe datanya adalah string, kemudian 3 variabel harga, tipe datanya adalah integer. Kemudian menampilkan menu dan harga, kemudian membaca dan menyimpan inputan pengguna berupa angka menu, kemudian membaca dan menyimpan inputan pengguna berupa angka atau jumlah barang, kemudian yang selanjutnya menampilkan kesimpulan pilihan dan jumlah, kemudian selesai. Nah, untuk flowchart-nya adalah seperti ini, jadi mulai, kemudian ini apa kemarin terkait flowchart. Jadi ini untuk inisialisasi ya, inisialisasi awal. Jadi kalau sebuah variabel langsung diinisialisasi maka akan menjadi seperti ini. Jadi ada string menu. eh, Karena kita belum belajar array, jadi kita menggunakan variabel biasa terlebih dahulu. Yaitu ada string, menu 1, menu 2, dan menu 3. Untuk isiannya di sini sebagai contoh ada ayam goreng, telur ceplok, dan tempe goreng. Kemudian ada INT harga. Nah, INT harga ini juga ada 3, ada harga 1, 9.000, harga 2, 5.000, harga 3, 3.000. Nah, kemudian tampil menu dan harga, kemudian membaca inputan nomor menu, kemudian membaca inputan jumlah pesanan, kemudian menampilkan rangkuman pesanan. Nah, dari flowchart ini maka nantinya harusnya gambaran untuk output programnya akan seperti ini. Sebagai contoh ini saya variasikan untuk model-modelnya atau model outputnya. Nah, contoh daftar menu, kemudian 1, 2, dan 3 itu ada ayam goreng, ada telur ceplok, dan ada tempe goreng. Kemudian harganya saya tampilkan juga, ayam goreng 9.000, telur ceplok 5.000, tempe goreng 3.000. Kemudian di sini saya meminta untuk inputan dari pengguna yaitu masukkan nomor menu. Nah, di sini nomor menunya di input atau dimasukkan angka 2, kemudian masukkan jumlah. Jumlahnya adalah 3. Maka di sini si program akan langsung menampilkan kesimpulan. Anda membeli menu kedua sebanyak 3 PCS atau 3 buah gitu ya. Nah, di sini prosesnya seperti ini ya, jadi masih sangat sederhana. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali praktikum-praktikum yang ini, itu akan kita kembangkan sehingga menjadi mudah-mudahan nantinya menjadi sebuah aplikasi kasir sederhana gitu yang benar. Nah, itu mungkin untuk perkuliahan atau materi terkait tipe data, variabel input dan output di pemrograman C++. Nah, apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang memahami atau masih bingung di bahasan kali ini, silahkan bisa disampaikan di link atau di e-learning yang saya bagikan.
Atau teman-teman bisa juga memberikan komentar di video YouTube saya ini. Nah, mungkin sekian saja untuk materinya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.